Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat, kita selalu bisa menikmati apa yang sudah kita peroleh pada hari ini. Nah, izinkan Bapak Ibu, hari ini pembelajaran kita atau diseminasi kita adalah tentang budaya positif di SMP 1 Rawakele. Jadi saya mendapatkan sebuah tugas untuk melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Nantinya budaya-budaya positif nanti ini akan di share atau dilakukan di tempat kita mengajar yaitu di SMP 1 Rawakele. Izin share screen Bapak Ibu. Nah, jadi untuk hari ini ada 6 elemen yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah tentang kebajikan universal, yang kedua adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga adalah segitiga restitusi, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, jadi 6 elemen ini nanti akan saya paparkan satu persatu. Nah, untuk keenam ini nanti ada koneksi, jadi ada koneksi Bapak Ibu tentang apa-apa saja yang kita akan lakukan tentang budaya positif di SMP 1 Rawakele. Untuk yang pertama Bapak Ibu, yaitu ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai yang kita sepakati bersama tentang bagaimana sih murid dalam berperilaku. Jadi ada 4 di sini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, sesuai dengan kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka di mana terdapat profil pelajar Pancasila. Di mana di profil pelajar Pancasila terdapat 6 elemen yang nantinya itu merupakan adalah karakter-karakter yang kita harapkan atau kita inginkan pada murid-murid kita. Nah, keenam karakter ini meliputi beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu terdapat ada primary years program di mana ada sekitar 12 perilaku positif yang ditunjukkan oleh murid yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
antusias, empati, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk yang selanjutnya ada 9 perilaku atau 9 pilar karakter yang mencerminkan bahwasanya siswa di tempat kita itu melakukan hal-hal yang positif. Yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian ada kemandirian, ada kejujuran, ada hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, ada baik, rendah hati, toleransi, dan kedamaian. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini yang kita inginkan dari murid-murid kita, di mana perilaku-perilaku ini harus atau setidaknya bisa mereka lakukan di kehidupan sehari-hari maupun ketika mereka sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah kita sepakati bersama, di mana semua elemen atau semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke menyepakati bahwasanya hal-hal positif ini apabila dilakukan atau apabila dilakukan oleh murid itu akan membuat dampak yang luar biasa di sekolah. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung yang besar dan merupakan payung dari sikap dan perilaku murid-murid kita. Nah, nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, di profil pelajar Pancasila terdapat beriman. Tentunya ini merupakan dasar atau tentunya ini merupakan sebuah fondasi bagaimana kita seorang murid nantinya kita tanamkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila mereka sudah beriman, apabila mereka sudah bertakwa, nanti perilaku atau karakter-karakter yang lain juga akan mengikutinya. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi kepada murid agar mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk berikutnya itu tentang hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Ini menarik Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat di lapangan, fakta di lapangan, sepertinya semua yang dilakukan oleh atau semua yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada murid-murid kita itu adalah merupakan sebuah hukuman, bukan konsekuensi ataupun bukan restitusi. Jadi memang hal hukuman itu kan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau bersifat satu arah, yaitu dari seorang guru kepada murid. Apabila murid melakukan kesalahan, pasti akan langsung dikasih hukuman. Setuju atau tidak, inilah fakta yang ada di lapangan bahwasanya hukuman sangat mendominasi keseharian kita. Apalagi jika ada perilaku-perilaku yang negatif dari siswa, kita langsung memberikan hukuman. Nah, di sini nanti kita akan pelajari apa sih konsekuensinya, bagaimana sih cara restitusinya. Jadi kita nanti akan memberikan sesuatu yang spesial kepada murid kita, bukan sebuah hukuman, tapi melainkan sebuah konsekuensi atau restitusi. Nah, bagaimana itu nanti saya akan berikan dulu 3 motivasi perilaku manusia, di mana kita sebagai manusia pasti mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi kita sebagai manusia pastinya melakukan perilaku-perilaku yang positif, ada tujuannya nih. Tujuannya kalau memang ada yang dari dalam diri kita atau ada yang dari luar, contohnya adalah menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, eh, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, di mana ini yang sering kita jumpai, yaitu kita melakukan sesuatu pasti nanti kita
ingin ada sesuatu yang kembali kepada diri kita. Entah itu atau imbalan atau bentuk penghargaan berupa penghargaan dalam bentuk yang fisik maupun penghargaan dalam bentuk verbal, pasti nanti ada harapan di situ kita melakukannya. Yang kemudian, nah ini yang ketiga adalah yang kita cari-cari selama ini, yaitu untuk menjadi orang yang bisa menghargai nilai-nilai positif yang tadi ada nilai kebajikan itu yang kita percaya. Kemudian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana tiga ini yang sering kita lakukan adalah pasti hukuman. Hukuman entah itu berupa hukuman fisik, push up, sit up, atau sebagainya, entah itu hukuman-hukuman yang sifatnya verbal yaitu caci dan maki. Kita ingat lagi Bapak Ibu bahwasanya murid di sini adalah tujuan kita adalah menghamba pada murid. Sesuai dengan kaidah dari Ki Hajar Dewantoro, di mana kita harus menghamba pada murid. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, tugas kita bukan menghukumnya. Lantas apa Pak? Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Tapi sebelumnya di sini nanti saya jelaskan dulu nih. Nah, tentang kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Ternyata ada 5 kebutuhan manusia, di mana 5 ini jika tidak dicapai akan menimbulkan perilaku-perilaku negatif. Ini kita hubungkan dengan kegiatan kita di sekolah. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival kita mengenalnya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiobiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, tentang rumah, tentang makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses untuk memenuhi kebutuhan dan tetap bertahan hidup. Nah, komponen ini juga meliputi komponen tentang psikologis, di mana kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada kita menjumpai beberapa siswa yang merebut makanan dari siswa lain. Jadi ada seorang siswa merebut atau tiba-tiba menghampiri temannya untuk meminta makanan. Lah, ini ternyata ada salah satu kebutuhan hidup yang kita tidak tahu. Mungkin di rumah itu dia kekurangan makanan. Dia kurang makan. Jadi siswa tersebut langsung meminta makanannya kepada siswa yang lain, atau bukan meminta lagi, atau merebut makanan dari orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak kita ketahui bersama-sama. Contoh seperti ini. Kebutuhan akan bertahan hidup yang tadi makanan. Seorang guru melihat siswanya merebut makanan dari siswa lain, kemudian dia tidak tahu latar belakangnya, dia tidak tahu bagaimana apa sisi yang ada di rumah dari siswa tersebut yang ternyata kurang makanannya, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Nah, yang kita lakukan biasanya adalah langsung menghukum siswa tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sifatnya adalah psikologis. Kebutuhan yang untuk disayangi, kebutuhan yang untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi-koneksi sosial. Jadi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terkoneksi satu sama lain kepada teman, kepada keluarga, kepada teman kerja misalnya, atau pasangan hidup, atau kelompok di mana kita bergabung. Sebagaimana contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa
Ada siswa yang di rumah itu sering dimarahin oleh orang tuanya, yang di rumah itu sering dicaci, sering dibentak maupun dipukul oleh orang tuanya, dan siswa tersebut merasa kurang kasih sayang sehingga ketika ia di sekolahan, ia melampiaskannya kepada teman-teman. Bukan melampiaskan sayangnya kepada teman-teman, tapi lebih ke arah apa yang dilakukan orang tua siswa ini kepada siswa itu, contohnya adalah memukul, memaki dan sebagainya. Ini yang akan dilakukan siswa kita kepada teman-temannya. Sebagaimana kita tahu, kadang-kadang ada siswa yang berantem, ada siswa yang saling berkelahi, ada yang tiba-tiba memukul mukanya, ada yang tiba-tiba menendang. Nah, jika seorang guru tidak tahu permasalahan ini, jika seorang guru tidak bisa mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan manusia, pasti yang akan dilakukan oleh seorang guru tersebut adalah langsung menghukum siswa yang melakukan hal negatif itu tanpa mereka tahu apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh siswa ini, kebutuhan apa sih yang kurang. Nah, kebutuhan rasa sayang dan diterima ini, contoh lagi adalah seorang siswa yang tidak pernah diajak berkomunikasi dengan orang tuanya, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah ada kedekatan batin maupun fisik dengan orang tuanya. Pasti nanti di sekolah ia berada, ia akan membuat grup-grup atau kelompok di mana siswa tersebut bisa mengekspresikan semuanya. Nah, grup-grup ini biasanya nanti adalah grup-grup yang berjalan ke arah yang negatif. Akan tetapi hasil dari grup ini atau mereka nantinya itu bisa mengekspresikan kepada teman yang lain. Nah, kebutuhan akan rasa sayang dan rasa akan diterima ini nantinya akan merupakan ada impact yang negatif kepada siswa tersebut. Kalau di rumah sudah tidak diajak ngobrol, sudah tidak diajak komunikasi, tidak ada rasa sayang di rumah, ya sudah, siswa ini pasti akan membentuk grup-grup atau kelompok di sekolahnya yang bisa contoh untuk sebagai tempat curhat. Jadi beberapa waktu yang kemarin kita kan sudah ada kasus di mana kenapa sih kamu membuat grup itu? Jawabannya adalah agar bisa curhat, Bu, agar bisa curhat, Pak. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap Bapak Ibu guru. Jangan sampai ketika siswa ini membuat grup, akhirnya langsung dihukum nih. Nah, ini yang salah nih. Model-model seperti ini adalah model-model zaman-zaman yang sudah, ya kalau diterapkan di zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi sepertinya. Sebaiknya kita cari tahu dulu apa sih latar belakangnya, kenapa sih melakukan seperti itu. Jangan langsung dihukum. Untuk yang berikutnya adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan, di mana kebutuhan dasar untuk bebas ini adalah kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk melakukan, mampu untuk memilih, mampu mengendalikan arah. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan tinggi ini menginginkan pilihan-pilihan, tapi mereka juga harus punya banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat siswa kita yang kreatif, yang inovatif, yang mereka ingin terus bergerak. Nah, ternyata kebutuhan-kebutuhan ini yang mereka tidak bisa dapatkan di rumah atau di lingkungannya. Mungkin di rumah siswa ini langsung pulang, masuk ke kamar dan sebagainya. Tapi mereka akan mengekspresikannya ketika di dalam sekolah. Mereka tidak bisa diatur, diomongi angel, diomongi A, I, U, E, O, tetap nanti akan melanggar lagi. Ternyata siswa ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu tentang kebebasan. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang penguasaan atau kebutuhan tentang pengakuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan berprestasi, didengarkan dan memiliki rasa yang harga dirinya itu tinggi. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kemudian diakui, dihormati. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, kebutuhan akan pengakuan atau kemampuan, di mana kita biasanya ketika ada seorang siswa mengikuti lomba pasti yang akan diberi hal yang luar biasa adalah siswa-siswa yang dapat juara atau minimal meraih trofi atau meraih peringkat satu atau peringkat harapan atau peringkat 1, 2, 3 kita taruhlah. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu tentang siswa yang mengikuti lomba tapi tidak berhasil atau tidak juara? Biasanya kita sebagai guru itu tidak melakukan atau tidak memberikan motivasi kepada mereka. Alhasil mereka nantinya akan satu rendah diri atau rendah hati. Jadi baik nantinya kalau ada misal siswa-siswa kita mengikuti lomba bukan hanya yang juara atau bukan hanya yang mendapatkan trofi saja yang diakui, tetapi juga kita harus melakukan atau kita harus memberikan apresiasi kepada para siswa yang mengikuti lomba yang tidak mendapatkan juara. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan merasa senang. Ini adalah kebutuhan di mana untuk mencari kesenangan, untuk bermain, untuk tertawa. Jadi kalau kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, hidup tanpa rasa senang itu akan membuat hidup kita jenuh, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi bahkan ini dilakukan oleh hewan-hewan, di mana hewan-hewan juga ingin merasa senang, sebagai mana lumba-lumba ketika dikasih ikan mereka akan senang. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan kita sebagai guru dan murid? Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan rasa senang ini harus didapatkan oleh siswa kita. Kebutuhan rasa senang akan pembelajaran, kebutuhan akan rasa senang akan gurunya, di mana dia nyaman dengan gurunya, di mana dia tenang, di mana dia senang dengan gurunya. Ini yang bagus Bapak Ibu. Jadi ada seorang Bapak Ibu guru nanti akan seperti ini. Saya sudah memberikan semuanya, akan tetapi murid-murid saya terlihat sangat tidak menikmati dan murid-murid saya tidak dekat dengan kita. Nah, mungkin kelemahannya di sini adalah Bapak Ibu guru kurang memberikan kesenangan bagi mereka. Tapi kesenangan yang ke arah positif. Sesekali Bapak Ibu guru silakan bikin games atau silakan belajar di outdoor atau memberikan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi sehingga murid akan merasa senang, sehingga murid akan merasa lebih lebih bahagia apabila diajar oleh Bapak Ibu guru. Nah, kebutuhan ini apabila tidak tercapai, yang biasanya terjadi adalah siswa akan pura-pura pergi ke WC. Siswa akan pura-pura pergi ke WC, tetapi tujuannya bukan ke WC, tapi tujuannya bisa ke kantin, bisa ke gor. Nah, kalau kita telaah lebih jauh, ternyata Bapak Ibu guru mengajar mereka dengan metode-metode yang tidak menyenangkan, seperti ceramah. Tentunya metode ini sudah ketinggalan zaman. Tentunya metode ini akan memberikan rasa ngantuk yang luar biasa kepada siswa, sehingga pasti siswa akan kabur kalau ada pelajaran dari Bapak Ibu guru. Tetapi bedanya di sini, kalau ada siswa yang kabur, kalau siswa ada yang pergi pura-pura ke WC, yang kita salahkan siapa? Siswanya. Pasti kita akan menyalahkan siswanya. Akan tetapi
Kalau kita lihat lebih rinci, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ada kebutuhan dasar mereka yang tidak kita penuhi bersama, yaitu kebutuhan akan rasa senang, kebutuhan akan rasa bahagia ketika mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol, di mana posisi-posisi ini yang sering kita lakukan kepada siswa. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama Bapak Ibu, posisi kontrol penghukum, di mana ini adalah posisi yang bisa jadi favorit kita bersama selama ini Bapak Ibu guru. Tentunya di sekolah kita di SMP 1 Rowokele, posisi inilah adalah posisi yang paling ideal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, di mana posisi penghukum adalah seorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang biasanya menempati posisi ini adalah orang-orang yang biasanya menghukum atau menekan murid lebih dalam dengan tujuan agar muridnya sadar. Saya ulangin Bapak Ibu. Jadi, orang-orang yang ada di posisi ini biasanya adalah orang-orang yang bertujuan ingin muridnya sadar dengan cara menghukum. Contoh, posisi-posisi ini atau posisi guru-guru dalam menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan. Nah, patuhi aturan saya. Kamu selalu salah. Kamu adalah yang salah. Silakan push up. Nah, atau silakan sit up. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, ini yang biasa kita sering lakukan, yaitu sebagai penghukum. Tapi ingat Bapak Ibu, di mana tujuan kita sebagai guru adalah membahagiakan murid. Bahagiakanlah murid, Bapak Ibu guru. Jadi dalam posisi ini kita ingin murid-murid kita sadar, tapi dengan cara menghukum secara fisik ataupun secara verbal. Jika kita runtut 3 tahun atau 2 tahun ke belakang, ini yang sering kita lakukan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah hukuman ini efektif atau tidak? Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya ada kita menjumpai anak-anak yang sama yang sudah dihukum, anak-anak yang sama yang sudah dihukum, mereka melakukan kesalahan itu lagi. Kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbeda tetapi anaknya sama. Apapun hukuman yang kita lakukan kepada murid, ya, apapun hukuman kepada murid, itu tidak akan bisa mengubah perilaku atau mengubah karakter mereka apabila hukuman ini berasal dari kita. Saya ulangin Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah karakter siswa atau tidak bisa mengubah karakter murid apabila hukuman ini berasal dari kita sebagai guru melakukan kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersifat lembut tapi akan nyelekit. Jadi seorang guru akan bersikap lembut tapi akhirnya itu akan nyelekit. Bagaimana sih? Jadi seperti ini. Pada posisi ini si pembuat rasa bersalah, guru itu akan
melakukan atau akan menyadarkan bahwa siswa melakukan kesalahan dan itu dengan cara verbal. Tapi bukan diajak komunikasi, tapi lebih ke arah psikologisnya. Contoh seperti ini. Kalau kita sering ke VK, kita akan mendengar kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kamu melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahumu? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Nah, kalimat-kalimat inilah yang biasa digunakan kita sebagai Bapak Ibu guru dalam dalam membuat siswa itu semakin merasa bersalah. Nah, tapi ternyata ini juga tidak efektif Bapak Ibu, karena akan membuat mental siswa kita hancur. Dia yang melakukan kesalahan, pasti dia sudah mengerti akan perilakunya. Cara bahasa Jawa kita nambahi. Wis salah, didomei oleh penghukum, ditambahi lagi oleh pembuat rasa bersalah. Wis didomei, sudah dimarahin, dibuat rasa bersalah. Ini akan menghancurkan mental dari siswa kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati banget, hati-hati jika kita melakukan dua kontrol ini, yang ada nanti adalah rasa dendam yang akan keluar dari murid-murid kita. Bisa jadi ketika murid-murid kita sudah dewasa, mereka tidak ingat apa pelajaran yang kita kasih, tapi mereka ingat kita memberikan hukuman atau kita melakukan kata-kata secara verbal kepada siswa tersebut yang melukai hati siswa tersebut. Nah, posisi berikutnya adalah posisi yang dilakukan oleh guru adalah posisi sebagai teman. Nah, posisi ini biasa dilakukan oleh guru-guru yang lebih muda yang mereka sudah mengetahui atau sudah memiliki pemahaman yang lebih kepada peserta didiknya karena umur mereka yang tidak terpaut jauh. Nah, posisi teman ini adalah posisi guru yang tidak akan menyakiti murid, tapi guru tersebut akan melakukan kontrol secara persuasif kepada murid. Posisi ini bisa terjadi karena hubungan baik antara si guru dan murid. Jadi apabila murid melakukan kesalahan, apabila peserta didik melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak langsung menghukum, kita sebagai guru tidak langsung membuat rasa bersalah, tapi lebih ke arah diajak ngobrol seperti ngobrolnya antar teman. Jadi dalam posisi ini guru akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada mereka. Mereka akan menyadarkan para siswa dengan cara melakukan komunikasi terlebih dahulu dari hati ke hati. Kemudian di posisi yang keempat adalah posisi tentang pemantau, di mana posisi ini adalah posisi yang erat hubungannya dengan peraturan-peraturan di sekolah. Jadi, seseorang yang akan menjalankan posisi pemantau apabila ada murid yang melakukan kesalahan pasti akan dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada si A melakukan kesalahan yaitu membolos. Kalau dari posisi-posisi yang sebelumnya ada posisi penghukum, pasti ada guru yang langsung disuruh menghukum siswanya dengan cara hormat ke tiang bendera, atau juga ada si pembuat rasa bersalah di mana mereka melakukan menggunakan kalimat-kalimat yang seakan menekan muridnya.
Kemudian untuk posisi pemantau ini paling nanti dihubungkan seperti ini. Kamu tahu peraturan apa di sekolah ini? Apakah kamu tahu peraturannya? Apakah kamu tahu sanksi dan konsekuensinya ketika membolos? Nah, ini yang merupakan posisi di mana lebih baik daripada kedua posisi di atas, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Yang kemudian adalah posisi sebagai manajer. Ini posisi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, seorang manajer ini pasti mempunyai beberapa posisi yang sudah bisa mereka lakukan, seperti posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau. Nah, posisi-posisi ini dilakukan agar kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri, yang bertanggung jawab. Nah, posisi ini erat kaitannya dengan restitusi, di mana tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi inilah yang akan menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi, apabila murid melakukan kesalahan, nanti bentuk konsekuensinya kita kembalikan kepada murid. Jadi di sini pendekatan yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan secara psikologi yang positif, di mana kita sebagai seorang guru akan mengajak komunikasi, ngajak ngobrol dengan murid, meyakinkan bahwasannya kegiatan yang dilakukan murid itu salah, kemudian memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki karakter-karakternya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 sisi Bapak Ibu. Yang pertama, sisi yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Kemudian di sebelah kiri adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang sebelah kanan adalah keyakinan. Nah, di setiap sisi ini apabila kita lakukan bersama-sama, apabila kita lakukan secara berkesinambungan, harapannya adalah murid nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, sisi yang pertama adalah sisi bagian bawah, yaitu tentang menstabilkan identitas. Di mana di bagian bawah ini adalah kita mengubah identitas anak-anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau bisa mengembalikan karakternya lebih baik lagi. Jadi di segitiga ini, di posisi bawah ini kita akan berbicara kepada murid, kita akan mengulik apa yang sudah dilakukan, kemudian kita akan sampaikan kepada murid bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan itu. Jadi kamu berhak merasa seperti itu. Contoh Bapak Ibu, kemarin saya mendapati masalah ada anak didik saya yang berkelahi dengan kakak kelas. Nah, beberapa waktu kemudian anak itu dipanggil oleh beberapa orang guru, di mana beberapa dari orang guru tersebut satu melakukan kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, tetapi saya mempunyai keyakinan bahwasanya masalah ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, di part pertama saya ngajak anak itu ngobrol, apa sih yang terjadi sebenarnya? Ternyata anak itu
didatengin oleh kakak kelasnya karena tidak diterima, ada pacarnya diambil oleh anak saya. Nah, ternyata setelah saya kulik, awalnya saya melakukan restitusi, yaitu berbuat salah memang tidak apa-apa, kamu berhak masa begitu. Jadi dia merasa ingin mempertahankan harga dirinya karena sudah dipukul kepalanya. Jadi setelah itu dia melakukan pukulan. Kita tidak mencari di mana benar, di mana salah, tapi saya yang awalnya akan menyampaikan kepada siswa tersebut yaitu kamu berhak merasa seperti itu. Jadi dia ingin mempertahankan harga dirinya. Nah, setelah dia yakin, yang kedua adalah, nah ini, validasi tindakan yang salah. Di mana kita harus menyadarkan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut memang salah dan tidak dibenarkan dilakukan di sekolah. Jadi apa yang saya katakan kepada siswa tersebut adalah eh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian dia mengangguk dan dia berkata, saya tidak ingin melakukan hal yang lebih, saya hanya ingin mempertahankan harga dirinya. Kamu pasti mempunyai alasan untuk mengapa melakukan hal itu. Kemudian dia menceritakan bahwasannya yang saya bisa tangkap adalah tentang miskomunikasi antar teman. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, poin yang paling penting. Setelah kita menanyakan tentang kesalahannya, kita memvalidasi tindakannya. Nah, ini adalah sisi yang terakhir yang dilakukan oleh segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Di kasus yang tadi saya bersama anak didik saya memberikan kesempatan kepada anak didik saya untuk memperbaiki karakter atau memperbaiki perilakunya dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara memberikan kesempatan kepada dia untuk berpikir. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengubah perilakunya. Nah, kemudian saya akan memberikan pertanyaan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Jadi di kelas saya terdapat kesepakatan kelas di mana kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak ada yang saling menyakiti. Nah, ternyata siswa ini sadar bahwasannya saya telah melanggar kesepakatan ini. Nah, yang akan dia lakukan adalah dia berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulang lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi yang harus kita lakukan di SMP 1 Rokokore. Apapun permasalahan yang melibatkan peserta didik atau murid harus diselesaikan dengan melakukan segitiga restitusi. Jika hanya melakukan hukuman, jika melakukan hanya pembuat rasa bersalah, yang ada adalah nanti siswa tersebut akan satu melakukan kegiatan negatif yang sama lagi di kemudian hari atau melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang berbeda di kemudian hari. Jadi tidak ada kesadaran yang diperoleh dari siswa tersebut kalau kita hanya membatas menghukum, dan menghukum. Inilah paradigma yang susah Bapak Ibu, di mana kita lebih senang untuk menghukum para siswa daripada menyadarkan para siswa tersebut. Mayoritas dari kita masih menyukai kontrol sebagai penghukum
daripada menyadarkan. Ternyata dengan menghukum, apa yang terjadi Bapak Ibu, mentalnya akan hancur, mentalnya akan remuk. Jadi kita tidak bisa memperbaiki karakter mereka. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Berikutnya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Yang ada di sekolah kita hanya sebatas peraturan kelas atau peraturan sekolah. Peraturan ini pasti dibuat satu pihak guna mengatur pihak lain. Nah, peraturan-peraturan ini biasanya diterapkan secara masif kepada semua siswa, baik dari cara berpakaian, cara berperilaku, dan sebagainya. Nah, peraturan ini nantinya pasti ada sanksi yang melekat. Nah, kita coba rubah paradigma itu Bapak Ibu dengan membuat keyakinan kelas. Setiap wali kelas nanti diharapkan bisa membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, pasti kita yang bikin. Mau setuju atau tidak, nanti murid-murid akan tunduk kepada peraturan-peraturan yang kita bikin. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nantinya bisa sebagai jembatan untuk melakukan budaya-budaya positif yang ada di SMP 1 Rowokle. Nah, keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan-pernyataan atau kebajikan-kebajikan universal yang sudah kita bahas tadi, atau tentang keyakinan-keyakinan dari siswa atau keyakinan-keyakinan dari guru yang nanti disepakati bersama untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, tentunya ini akan melibatkan wali kelas dan guru dan murid, wali kelas dan murid. Keyakinan-keyakinan ini merupakan pernyataan-pernyataan yang bentuknya adalah positif, yang mudah dipahami, yang mudah diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibuat di awal tahun pembelajaran ketika akan memulai hari pertama masuk ke dalam kelas. Nah, saya ada contoh tentang keyakinan kelas yang dibuat oleh rekan saya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Salah satu keyakinannya seperti contoh, kami akan menjaga meletakkan barang-barang di tempat. Nah, kita melihat biasanya ada tongkat-tongkat pramuka, kita biasanya melihat ada sapu-sapu yang berserakan di dalam kelas. Nah, apabila kita membuat keyakinan kelas, nanti pasti siswa akan menyadari bahwasanya tempatnya bukan di situ, harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Contoh lagi, keyakinan kelas lagi adalah menghormati guru dan tepat waktu atau aktif di pembelajaran. Ini terjadi hal-hal yang bisa dikatakan seperti siswa mengantuk, siswa tidak mempedulikan guru, tidak akan ada lagi ketika kita melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama bahwasannya kita harus saling menghormati. Nah, keyakinan kelas berikutnya adalah belajar dengan antusias, di mana menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Jika kita lihat bersama-sama ke dalam kelas, pasti ada beberapa kelas yang kotor, tidak disapu. Ketika ditanya siapa piketnya, saya piket. Tapi kenapa tidak piket? Pasti
ini tidak bisa dijadikan pedoman atau patokan. Nantinya eh, yang keyakinan kelas ini yang contohnya adalah membuang sampah atau piket apabila disepakati bersama akan bisa menyadarkan para siswa. Oke Bapak Ibu, waktunya saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Silakan Ibu Titi. Terima kasih. Sepertinya sudah paham semua ini. Satu termin aja karena waktunya terbatas. Iya. Silakan, silakan. Suaranya kurang jelas Ibu Tinda. Oh, sudah. Silakan, Bu.
Halo Ibu Tinda, sepertinya putus-putus Ibu. Ya, boleh, boleh, langsung dijawab aja. Ya, ini ini ada pertanyaan yang menarik, bagus ini dari Ibu Tindah ini. Apa sih pentingnya melakukan budaya positif? Ya, ya, Ibu Tindah betul ya? Ya, iya. Jadi jadi ini erat hubungannya dengan pembentukan karakter, Bu, di mana sekolah kita atau zaman kita sekarang, lebih ke zaman kita sekarang itu yang berkurang adalah karakternya. Kalau kita melihat dari sisi kognitifnya, pasti anak-anak kita yang sekarang itu sudah luar biasa. Terbukti dengan beberapa, dari anak-anak kita atau mayoritas anak-anak kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bahkan bapak ibu gurunya tidak tahu sama sekali ada aplikasi tersebut. Nah, untuk secara kognitif sudah tidak bisa didebat lagi bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang cerdas. Akan tetapi yang kurang dari kita hari ini adalah karakter atau perilaku-perilaku yang negatif. Nah, dengan kita melakukan budaya positif di sekolah kita di SMP 1 Rowokele, kami berharap atau saya atau kita semua bisa berharap bahwasanya ada pembentukan perilaku-perilaku yang ke arah positif dan juga ada pembentukan karakter-karakter dan atau siswa yang mempunyai mental yang kuat. Jadi, apabila karakter ini bisa dilakukan dalam keseharian kita di SMP 1 Rowokele, saya yakin ini juga erat kaitannya dengan visi sekolah kita. Nantinya kita bisa mencapai visi sekolah kita dengan cara yaitu melakukan perilaku-perilaku atau melakukan kegiatan yang berpositif. Seperti itu Ibu Tinda. Iya, terima kasih Ibu Tinda. Gunawan off. Gunawan, Gunawan, Gunawan. Oh iya Bu Yuan, silakan itu ada Bu Yuan yang mau bertanya. Oh iya, sebentar saya buka materinya Bu, tentang segitiga restitusi. Nah, nih, ya, nih, tuh sih. Oh, ya, ya.
Terima kasih Ibu Yuanita Suryandari. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yuanita, apakah segitiga restitusi ini sudah dilakukan di SMP 1 Rowokele? Jawabannya adalah belum. Ya, segitiga restitusi ini belum kita lakukan di SMP 1 Rowokele secara masif atau secara semua guru melakukan itu. Jadi yang kita lakukan sekarang kebanyakan adalah yang ini Ibu. Nah, kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi yang kita lakukan di sini apabila ada murid-murid yang melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, yang kita lakukan adalah menghukumnya atau membuat dia merasa bersalah. Untuk pengaplikasian segitiga restitusi, jadi belum sepenuhnya juga dilakukan karena segitiga restitusi ini melibatkan beberapa pihak. Apabila ada pihak-pihak yang tidak mengetahui tentang segitiga restitusi ini ya pasti tidak bisa melakukan. Sebagai contoh seperti ini, Bu. Ada seorang siswa dari kelas saya melakukan perbuatan negatif, membolos. Membolos. Akan dipertemukan dengan wali kelas, dengan elemen-elemen sekolah yang lain. Nah, seandainya saya akan melakukan restitusi, tetapi tidak dibantu oleh teman saya yang misal teman saya bersikukuh melakukan apa memberikan hukuman, bersikukuh membuat dia merasa bersalah. Nah, yang akan masuk ke dalam otak siswa pasti yang ini dulu nih, yang dihukum dulu nih, yang dibuat rasa bersalah dulu nih. Jadi mental siswanya sudah hancur. Kalau kita mau masuk ke situ, ya bagaimana lagi? Nah, lebih baik ada kalanya nanti diseminasi positif ini fokusnya adalah segitiga restitusi didiseminasikan lagi atau disosialisasikan lagi secara bersama-sama kepada semua guru yang ada di sini agar kita bisa membentuk karakter siswa. Jadi tugas kita sebagai guru yang ini nih, bahagiakanlah siswa sesuai potensinya. Ingat, kita adalah orang tua kedua. Anak itu tidak boleh dikerasi. Ingat ya Bu, Bapak, anak-anak tidak boleh dikerasi. Jadi kita harus menyadarkan sepenuhnya mereka bahwasannya misal kegiatan yang kamu lakukan adalah negatif, konsekuensi apa yang akan terjadi, nanti ada lagi bahwasannya bagaimana sih kamu memperbaiki, kita kembalikan dulu ke semuanya ke anak. Jangan sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum. Baik hukum secara fisik, push up, sit up, dan sebagainya, maupun hukuman secara verbal yang nantinya akan menyakiti siswa, yang nantinya akan memberikan dendam kepada siswa. Jadi bahagiakanlah siswa sesuai potensinya, tuntunlah murid-murid sesuai dari tuntunan Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun murid untuk mencapai kebahagiaannya. Menuntun bukan menggeret. Jadi kita harus tuntun bareng-bareng, kita harus bersamai murid agar mereka bisa mencapai potensinya sesuai minat dan bakatnya. Seperti itu Bu Yuanita. Terima kasih Ibu Yuanita, terima kasih. Eh, Sudah cukup sepertinya.
Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.